Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar teknik pemesinan NC CNC. Aplikasi yang kita gunakan adalah Mastercam. Anak-anak, Mastercam X5 terutama. Nah, aplikasi Mastercam X5 termasuk Mastercam versi yang lain itu fungsinya adalah dari desain, dari gambar akan di-convert menjadi kode pemrograman. Nah, ini Mastercam X5, saya klik, kemudian akan saya buka file yang akan kita gambar. Ini saya cari filenya. Nah, ini yang kita gambar pada latihan yang paling dasar, latihan 1 ya. Latihan 1 ini yang harus kita pahami dari gambar ini adalah panjang dan diameter. Panjang total 90, ini 20, 15, 20, 35. Diameternya 10, 16, 26, 32. Nah, untuk panjang tetap nanti kita dari sisi paling kanan itu 20, berikutnya 15, berikutnya 20. Nah, untuk diameter, karena Mastercam ini yang digambar adalah hanya separuh dari maksimal diameter. Contoh ini 10 nanti cukup digambar 5, 16 cukup digambar 8, 26 cukup digambar 13, 32 cukup digambar 16. Nah, misalnya kita temukan sebuah angka itu sampai 3 digit di belakang koma, 32,687 misalnya, kita akan kesulitan membaginya. Tidak usah dibagi, cukup masukkan saja 32,867 per 2 atau garis miring 2. Maka secara otomatis garis akan terbentuk separuhnya dari jumlah yang dimasukkan tadi. Nah, anak, berikutnya kita gambar ke Mastercam. Mastercam ini yang warna biru ini adalah layar gambar, kemudian ini adalah menu bar, kemudian icon-icon untuk memudahkan kita dalam perintah, kemudian yang ini adalah Operation Manager. Ini mirip sekali dengan AutoCAD karena memang semuanya berbasis CAD, cuma kalau Mastercam itu keduanya berbasis CAD dan CAM. Di CAD itu Computer Aided Design, dari basicnya gambar, kemudian CAM itu Computer Aided Manufacture. Nah, sekarang kita mulai gambar. Kita tentukan koordinatnya dulu, dengan tekan pada keyboard F9 akan muncul garis koordinat seperti ini. Yang ini adalah X, yang naik turun adalah Y. Nah, kita gambar objek ini ya. Saya gambar dulu panjang totalnya ini 90. Nah, dan klik Mastercam, saya buat klik line mulai dari tengah ini. Tarik ke kiri lurus, pastikan di sini 180 derajat. Kemudian klik di sembarang, masukkan di sini 90. Kemudian oke. Nah, kalau garisnya ini melampaui batas, klik ini fit. Nah, maka akan menyesuaikan dengan visual pada layar monitor. Berikutnya saya buat garis yang paling tinggi dulu, 32. Saya main offset, ini saya banyak main offset ya. Saya buat 32-nya di sini. Saya klik di sini, saya klik line, saya tarik di sini. Contoh ini anak-anak ya. Nah, tidak saya tulis 16, tapi saya tulis 32 per 2. Nah, ini secara otomatis akan jadi 16. Selanjutnya saya lakukan offset. Offset bisa melalui Xform, kemudian offset ini bisa juga melalui ini. Pilih offset sama saja, masukkan 20 yang saya ingat tadi 20, klik dan tambah lagi, masukkan 15, kemudian klik objeknya, kemudian tambahkan lagi, masukkan 20, tambahkan lagi objeknya, kemudian tambahkan, masukkan 35, klik. Nah, kemudian oke. Setelah itu saya offset lagi. Saya offset lagi 10 berarti 5, 16 berarti 8, ini berarti 13, 32 berarti 16. Saya masuk ke sini lagi, saya klik offset lagi. Nah, saya ketik 5, ini klik 5 berarti 10. Dan saya tambah, saya ketik 8, saya klik berarti 16. Kemudian saya tambahkan lagi, saya ketik tadi ada ya, saya lupa diameternya berapa ini.
Oh 16 betul, 26 ya, 26 berarti 13 saya klik lagi sini. Nah terakhir 16 karena 32, klik lagi sini. Nah setelah itu sudah oke. Berikutnya kita lakukan trim, pemotongan. Kita buang garis-garis yang tidak diperlukan. Caranya klik gunting ini ya, trim break extend. Klik ini, kemudian pilih ini. Walaupun ini banyak fiturnya untuk mengatur trim, tapi yang paling banyak digunakan itu di fit delete. Nah, klik ini dan klik ini, klik garis yang tidak dibutuhkan. Ini tidak kita butuhkan. Kemudian ini juga tidak kita butuhkan. Nah ini juga kita buang, bahkan ini juga kita buang. Ini pun kita buang aja, tidak masalah. Jadi yang kita butuhkan tuh hanya area ini. Yang kita butuhkan hanya area ini. Karena rencana saya nanti area ini tidak dibobot. Ini diameter benda waktu masih aslinya 32 itu anak-anak setara 1/4 inci. Jadi pada objek bidang ini tidak dibobot, hanya pada bagian ini 1, 2, 3. Saya masuk ke Mastercam lagi. Berikutnya saya lakukan chamfer 1 mili, chamfer lagi 1,5 dan radius 3. Saya akan masuk Mastercam, klik ini anak-anak ya, fillet entities. Di sini ada dua pilihan, fillet dan chamfer. Saya klik chamfer, saya masukkan di sini angka 1, klik objek ini, klik objek ini. Kemudian oke. Saya klik lagi, saya masukkan angka 1,5. Kemudian saya klik ini, saya klik ini. Klik objek dua garis yang bersinggungan. Oke. Saya klik lagi, saya pilih fillet, saya masukkan di sini, ini 5, saya ganti 3. Klik objek ini, klik objek ini. Dan oke, selesai. Selanjutnya anak-anak, ketika ini sudah selesai, tadi kalau saya cek di sini ini sudah selesai, bidangnya tadi ini jadi. Nah ini jadi sampai sini, ini tidak usah. Selanjutnya kita pilih mesin yang akan kita gunakan. Objek seperti ini bulat seperti ini tidak mungkin dikerjakan dengan mesin milling, pastinya dengan mesin bobot. Jadi objek-objek yang berbentuk silinder bulat itu pada umumnya menggunakan mesin bobot. Berarti yang harus kita pilih itu adalah mesin bobot. Mesin bobot bahasa Inggrisnya lead, nah, ya. Mesin tipe, dan kita pilih lead dan pilih default. Nah, di sini akan muncul pada operation manager itu mesin grup 1. Kemudian pada properties ada tanda plusnya, diklik. Pilih stock setup. Nah, ini pengaturan cekam, pengaturan putaran itu di sini anak ya. File nanti kamu pilih. Tolong nanti anak kalau kita gambar ini replace, kita klik, kita pilih paling atas lead 2 axis slam bed kemudian oke. Nah, ini akan berganti seperti ini. Kemudian tool setting kita pakai user define spindle speed, kecepatan putaran dihitung dari rumus kecepatan potong CS Pi D kali N per 1000. Maka untuk mencari N sama dengan, karena spindle speed ini kecepatan putaran, N sama dengan CS kali 1000 per Pi kali diameter. Anggap saja ini saya masukkan 800. Kemudian feed rate-nya ini pemakanannya 200. Retract saya buat 100. Plung rate saya buat 100. Kalau sudah, kita ke stock setup. Stock setup ini anak-anak, objek yang diatur adalah yang warna merah ini berkaitan dengan material atau benda kerja, yang warna kuning ini berkaitan dengan cekam. Nah untuk cekam ini kita abaikan karena nanti kita mengikuti cekam di mesin yang kita gunakan. Nah kita pilih nih, klik properties, tentukan diameter benda kerjanya. Karena diameter benda kerjanya ini 32, kita masukkan di sini 32. Kemudian
pada sisi panjangnya 90, kita masukkan saja 100, kita lebihkan. Kita masukkan saja di sini 100, jangan sampai kurang, intinya harus lebih. Dan kalau sudah, kalau diperlukan use a margin, tidak apa-apa. Kalau tidak, ya tidak usah. Ini saya lebihkan saja dari sisi kanannya. Tujuannya apa? Nanti ada ancang-ancangnya. Nah, ini saya klik. Nah, OD itu apa, Nana? OD itu, saya ulang ya. Make from to point, yang diatur adalah OD. OD itu offset diameter atau diameter luar bahasanya. Kalau length ini panjangnya. Jadi kenapa saya masukkan 3 tua? Karena diameter bendanya 32. Nah, ini kalau sudah posisinya ini dicek, ini biarkan saja default. Kita ke geometrinya lagi, klik OK. Nah, kemudian OK. Nah, untuk properties ini yang intinya di stock setup ini sudah selesai. Bisa kamu lihat bayangan garis ini adalah garis jalur yang dilalui alat potong nantinya. Kemudian berikutnya saya membuat konturnya ini. Begitu konturnya ini, saya klik toolpad. Nah, anak-anak, saya ulang. Pembubutan seperti ini itu paling tidak itu metodenya 2, yaitu pembubutan kasar atau roxing atau wrapping, sama saja ya. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari bubut kasar. Kemudian kalau bahasanya roxing atau wrapping. Nah, bagaimana membuat wrapping seperti ini, anak ya? Jadi membuat wrapping itu dari benda utuh terus disayat berkali-kali, karena intinya membobol itu mengambil selapis demi selapis, tidak serentak, tidak. Baru nanti finishingnya itu serentak, karena sifatnya hanya mengakhiri. Maka anak dalam 2 metode yang kita gunakan, yaitu wrapping atau roxing dan finishing. Nah, tidak mungkin finishing dilakukan lebih dulu, harusnya roxing dulu. Nah, langkah-langkah ini harus dipahami oleh anak SMK. Biasanya anak-anak sudah paham kalau mengenai ini. Saya masuk ke sini lagi, saya klik toolpad. Nah, toolpad, pilih rock itu roxing atau wrapping kalau bahasanya ini T, biarkan saja, centang OK saja. Nah, di chaining pilih chain. Klik dimulainya pekerjaan itu jalur pahat, kemudian mohon maaf ada yang lupa, tidak saya hapus. Nah, saya ulangi lagi pada toolpad ya, klik toolpad, pilih roxing, ini OK, kemudian pilih chain, klik ini. Nah, ini panah warna hijau, ini panah warna merah. Panah warna hijau itu dimulainya jalur keseluruhan alat potong. Warna merah ini berakhirnya jalur alat potong. Kalau sudah, klik OK. Nah, berikutnya objek-objek yang diatur, kita pilih tool. Jadi untuk membobot objek seperti tadi, apa saja yang dibutuhkan. Nah, anak-anak, kita pilih di sini. Kita pilih tool yang akan kita gunakan. Saya pilih T2121R08. Ini tool finishing kiri. Walaupun wrapping, nanti tetap kita gunakan finishing. Ini kita ganti 1, ini 1, ini 1. Kemudian ininya milimeter, ininya RPM, dan 10.000 ini ganti saja 2000. Jadi maksimal yang kita gunakan 2000. Dan coolant, jika coolant nanti kita fungsikan secara otomatis, ini fluid kita isi on, tapi biasanya nanti kita pakai manual saja coolantnya. Kemudian putarannya 800 rpm, sudah. Rock parameter ini anak-anak, kedalaman pemotongan tiap lapis kita buat berapa, nanti kita buat 1 mili saja, atau setengah mili. Kita buat, karena mesin CNC itu cepat, kita buat setengah mili aja anak-anak, biar aman mesinnya. Buat 1 mili bisa Pak, bisa. Hanya ini pertimbangannya adalah mesin supaya aman. Kemudian ini biarkan saja default, minimum cut depth. Ini maksudnya di
minimum depth ini biarkan saja. Nah, stock to lift ini kita sisakan 0,2 dengan catatan nanti harus ada pengerjaan finishing untuk menghilangkan 0,2 ini. Jadi waktu roxing atau wrapping itu akan disisakan setebal 0,2. Kalau sudah, pilih plung parameter. Plung parameter kamu cari objek seperti ini tadi yang dikerjakan itu bagaimana anak-anak ya. Oh, ternyata lurus, melengkung lurus. Tidak ada cekungan ke bawah ke sini, tidak ada di sini kowaan ke sini. Maka anak-anak dalam pemilihan pilih yang plung cutting, pilih yang paling kiri atas. Kalau sudah, oke. Kemudian adapun hal-hal lain seperti ini diatur nanti kalau tingkat kompleksitasnya tinggi, bobotnya rada angel, ada alur dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah oke. Nah, anak-anak bisa kamu lihat simulasinya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil setengah mili tadi. Prosesnya akan seperti ini. Nah, ini kita cek simulasinya seperti apa gerakannya. Ini saya pelankan, kemudian ini saya klik. Kamu perhatikan pada objek ini ya. Ini benda waktu masih utuh, diameter 32, panjangnya 90, dan bagaimana proses roxing atau pembubutan kasar. Nah, ini roxing anak-anak ya. Kita memastikan saja apakah roxing atau wrapping ini sudah benar. Nah, ini sudah benar. Sampai di sini untuk roxing atau wrapping selesai. Kemudian klik OK. Nah, berikutnya kita lakukan finishing. Caranya klik toolpad lagi, pilih finish. Kalau tadi saya pilih rogging ya tulisannya, bacanya roxing, atau bahasa kita sehari-hari itu wrapping ya, lebih gampangnya wrapping. Berikutnya adalah finishing. Sama seperti roxing tadi, klik objek ini, klik objek paling kanan, kalau bisa ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan berakhir di yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Kalau sudah oke. Nah, toolnya, nah anak-anak kebetulan nanti di bengkel kita hanya menggunakan satu tool ini. Tool wrapping dan finishing kita pakai tool yang sama. Walaupun aslinya ya harus beda aslinya. Nah, ini kita pakai tool yang sama, maka di sini tetap kita pakai tool nomor 1. Kok seandainya kita menggunakan tool yang lain, ya kita harus kasih nomor 2 dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus sinkron dengan tool turret pada mesin anak-anak. Nah, di mesin kita saya pasang 3. Nomor 1 itu tool rata seperti ini, nomor 2 itu tool cutting atau tool potong, dan nomor 3 tool ulir. Ini sama, kita jadikan saja ini 2000 atau 1000, tidak masalah sebenarnya. Coolernya tidak usah kita atur. Ini ganti RPM. Kemudian kalau sudah, selanjutnya adalah finish parameter. Finish parameter. Nah, ini stock to lift ini 0, jangan disisakan lagi. Kalau sisakan misalnya 0,1, maka benda nanti akan menyisakan. Misalnya diameternya 10, jadinya mungkin 10,2. Maka ini harus 0. Tujuannya apa? Nanti jadinya 10. Kalau sudah, cek plung rate-nya, ini sudah betul, oke. Kemudian oke. Nah, perhatikan anak ya. Kalau sudah, kita cek simulasinya. Ini saya posisikan fit. Nah, seperti ini layarnya biar pas kita lihat. Kita cek. Nah, ini mulai roxingnya. Saya kecilkan sedikit. Nah, ini roxing atau wrapping. Nah, kalau sudah oke. Artinya sudah sesuai. Nah, berikutnya anak-anak kita masuk ke tahapan kedua.
Jadi tahapan kita dua, yang awal tadi adalah CAD-nya, kita menggambarnya, kita mendesainnya. Yang kedua adalah kita CAM-nya, atau merubah toolpad ini, jalur lintasan hayal alat potong ini menjadi kode pemrograman. Secara keseluruhan anak, memprogram mesin CNC itu ya menggambar, kemudian mengedit, karena ada nanti kode-kode pemrograman yang tidak sesuai. Ini terkait dengan tipe atau merek mesin. Nah, merubah ini menjadi angka-angka, klik J1, G1, kemudian ini sesuai, ini sudah sesuai, dan post processing kita centang OK. Nah, kita taruh di mana ini? Anggap saja ini nanti kalau kamu praktek, kamu kasih nama kalian ya. Misalnya namanya Doni misalnya, kasih nama Doni, kemudian OK. Nah seperti ini. Nah kalau muncul seperti ini, error where detect during posting, ini pilih no. Nah, biasanya kita pilih yes, ini pilih no. Nah ini anak-anak sebenarnya yang kita tuju. Jadi kita menggambar tadi itu tujuan akhirnya adalah program ini namanya program. Nah dulu waktu saya sendiri itu masih STM, namanya dulu STM, itu kita itu tidak ada anak gambar terus jadi program, itu tidak ada. Jadi dulu kita itu ya langsung membuat seperti ini, membuat seperti sekian banyaknya, ini ada sekian ratus. Coba saya kasih nomor. Cara untuk memberikan nomor, klik NC function, pilih insert block number. Nah di sini nomornya dimulai dari berapa, 100 misalnya, saya biarkan aja 100. Square increment kelipatannya, saya buat kelipatan 55, jangan sampai 1 anak-anak ya, karena barangkali nanti ada yang salah, itu kita sisipkan. Saya buat kelipatan 5, paling enak dia 5 atau 10, 5 saja ya. Kalau 10 terlalu lebar kelipatannya. Kalau sudah, pilih OK. Nah ini sudah jadi anak-anak. Nah angka-angka inilah nanti yang dibaca oleh mesin. Jadi bukan gambar. Gambar itu hanya media kita untuk memudahkan saja. Kemudian mengetahui proses simulasinya. Jadi endingnya ya angka-angka ini. Nah angka-angka ini anak-anak, Mastercam itu mesin CNC itu banyak model sistem kontrolnya. Ada Fanuc, ada Siemens, ada Mitsubishi, dan ada GSK. Nah di mesin kita ini GSK, ada objek-objek yang kita edit, contoh anak-anak. Nah, seperti ini nanti dihapus. Apakah mesin yang lain juga dihapus Pak? Ya, cuma sedikit berbeda, tidak berbeda semua, hanya sedikit. Fanuc, GSK itu nyaris sama. Ini dihapus. Nah kemudian di persen ini kita masukkan angka, misalnya kode pemrogramannya itu 3 digit, persen biarkan, kemudian misalnya nomor 15, tulisannya 015, tidak tulis 15 langsung. Kemudian ada kode-kode yang tidak dipahami oleh mesin GSK, kemudian G54 tidak kita hilangkan, dan ada lagi anak yang lain. Ini nanti akan saya jelaskan cara mengedit program lebih lanjut. Nah setelah ini selesai, ini kita copy ke flash disk. Flash disk kita masukkan ke komputer pada mesin CNC. Berikutnya tinggal eksekusi program. Itu anak-anak penjelasan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membawa manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.